Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis. Kali ini saya akan menyampaikan tentang ini ya, cara menganalisis atau menganalisis dari lembar umpan balik. Ketika di video sebelumnya saya sudah mencontohkan tentang lembar umpan balik tentang kegiatan di PPG, maka lembar umpan balik ini harus kita analisis. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara menganalisanya ya. Jadi misal dari berbagai macam pertanyaan, dan disimpulkanlah bahwa misal yang pertama, manfaat sesi. Dari hal positif, sebagian besar guru menyatakan bahwa sesi ini sangat bermanfaat. Mereka merasa mendapatkan wawasan baru mengenai fleksibilitas dalam metode pengajaran dan pentingnya memberikan kebebasan belajar kepada siswa. Terus hal negatifnya, ada beberapa guru merasa materi yang disampaikan terlalu teoritis dan membutuhkan lebih banyak lagi contoh yang praktis atau contoh konkret. Nah, inilah hasil analisis yang bagian manfaat ya. Berikutnya analisis bagian kejelasan. Dari hal positifnya, mayoritas guru menyatakan bahwa penjelasan tentang konsep merdeka belajar sangat jelas dan mudah dipahami. Mereka menghargai tempo penyampaian yang sesuai. Ini dari yang positif. Yang negatifnya, ada beberapa guru yang merasa bahwa beberapa bagian penjelasan terlalu cepat dan membutuhkan penjelasan lebih rinci. Nah, yang selanjutnya, dari kesesuaian materi dengan kebutuhan, yang hal positifnya adalah sebagian besar guru merasa bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pendidik. Mereka merasa lebih siap untuk menerapkan konsep merdeka belajar di kelas. Dari hal negatifnya, beberapa guru merasa materi yang disampaikan belum sepenuhnya menjawab tantangan praktis yang mereka hadapi di kelas. Selanjutnya yang bagian 4, bagian yang disukai. Positifnya, banyak guru menyukai contoh konkret penerapan merdeka belajar di kelas serta diskusi kelompok yang interaktif. Ini membantu mereka memvisualisasikan penerapan konsep tersebut. Hal negatifnya adalah tidak ada umpan balik negatif yang signifikan terkait bagian yang disukai dari sesi ini. Selanjutnya yang kelima, bagian yang kurang disukai. Hal positifnya adalah beberapa guru mengapresiasi sesi tanya jawab, namun merasa bahwa waktu yang dialokasikan terlalu singkat. Hal negatifnya, beberapa guru merasa bahwa bagian teori terlalu dominan dan membutuhkan lebih banyak sesi praktis atau simulasi. Terus rencana penerapan di kelas. Selanjutnya, rencana penerapan di kelas adalah positifnya banyak guru berencana untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan memberikan pilihan kepada siswa dalam metode pembelajaran mereka. Mereka juga ingin lebih menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Negatifnya, ada beberapa guru yang masih ragu tentang bagaimana memulai penerapan konsep ini secara efektif di kelas mereka. Saran dan masukan. Jadi di lembar saran dan masukan, banyak guru yang ini positifnya, banyak guru yang menyarankan penambahan video untuk contoh praktek terbaik dan studi kasus dari sekolah lain. Mereka juga menginginkan lebih banyak waktu untuk sesi tanya jawab. Negatifnya, tidak ada umpan balik negatif yang signifikan terkait saran dan masukan. Umpan balik
lainnya. Yang positif, banyak guru merasa bahwa sesi ini sangat inspiratif dan berharap ada lebih banyak pelatihan seperti ini di masa datang, di masa yang akan datang ya. Terus negatifnya, tidak ada umpan balik negatif yang signifikan terkait umpan balik lainnya, jadi tetap negatifnya. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah secara umum sesi pemahaman tentang Merdeka Belajar diterima dengan sangat baik oleh para guru. Mereka merasa mendapatkan wawasan baru dan inspirasi untuk menerapkan konsep tersebut di kelas mereka. Namun ada beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti penambahan contoh praktis, perpanjangan waktu untuk sesi tanya jawab, dan penyediaan materi yang lebih rinci dan aplikatif. Saran-saran ini akan menjadi pertimbangan penting untuk menyempurnakan sesi pelatihan di masa datang. Terus rekomendasinya adalah penambahan contoh praktis. Jadi kita akan menyediakan lebih banyak contoh video dan studi kasus dari praktik terbaik di sekolah lain. Terus mengenai perpanjangan waktu tanya jawab, mengalokasikan lebih banyak waktu untuk sesi tanya jawab agar semua pertanyaan dapat dijawab dengan baik. Yang nomor 3, materi yang lebih aplikatif, menyusun materi pelatihan yang lebih berfokus pada aplikasi praktis di kelas dan menjawab tantangan yang dihadapi guru. Pelatihan lanjutan, menyediakan sesi pelatihan lanjutan untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan Merdeka Belajar. Nah, inilah contoh cara menganalisis hasil dari umpan balik yang Bapak Ibu isi oleh peserta ya. Jadi setelah diisi kita kumpulkan, setelah kita kumpulkan hasilnya kita analisis. Hal ini untuk dimasukkan di jurnal ya, hasil analisisnya. Jadi nanti hasil poin akhirnya di kesimpulan dan rekomendasi ini yang masuk di jurnal. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.